Ya, kita masih membahas terkait dengan skandal Senturi yang kembali disidik. Kalau dilihat opini di masyarakat terhadap ini disidik gitu ya, Mas. Artinya ada juga yang meragukan, tampaknya KPK mungkin tidak akan berani untuk menetapkan tersangka Budiono gitu. Terus kemudian ya bahkan ada salah satu mantan anggota Pansus Senturi mengatakan tidak yakin nih bisa mengutuk tuntas. Ya, gitu. kalau menurut saya begini, kami justru mendorong ya KPK itu harus punya satu ketegaran, punya keteguhan hati untuk berani bersikap sebagaimana KPK yang sekarang ya Mas berani bersikap seperti KPK dulu mungkin di zamannya Pak Yasin, ya. Itu berani dan tidak pandang bulu. Jadi benar-benar seperti harapan masyarakat ya, tajam juga ke atas, tidak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas ya. Dan tidak perlu khawatir dengan misalnya waktu itu Pak Yasin tadi sudah menyebut waktu itu bahkan Pak SBY selaku presiden itu memberi keleluasaan kepada KPK dan memang presiden tidak kemudian memegang KPK ya, tapi biarkan KPK itu berjalan sampai dengan ketua parpol tadi ada menteri beliau senior saya Pak Andi ya, dan menurut saya Pak Andi pun juga sudah menjalankan sudah menjalani hukumannya dengan clear ya, 4 tahun sudah. Kasihan juga adiknya misalnya Jul waktu itu ya dalam kasus yang lain ya digantung 1 tahun, akhirnya toh TSK juga, akhirnya toh ditahan juga gitu loh. Jadi menurut saya daripada digantung-gantung silahkan diproses segera, dan dengan demikian nanti akan terbukti pembuktian di pengadilan itu, dan kita berharap hakim sebagai tangan Tuhan gitu ya, itu akan memberikan keadilan yang sebaik-baiknya kepada yang memang perlu diadili. Dan kita mendukung penuh hal itu. Ya, karena tampaknya memang nama baik KPK, tadi kepercayaan publik terhadap KPK ini juga ya ditentukan juga dengan kasus-kasus yang tadi menjadi sorotan publik, salah satunya Senturi ini, Pak Yasin. Jadi selama ini kita nilai ya, kalau yang berprestasi harus kita apresiasi. Ya. Kalau yang lambat-lambat seperti yang disampaikan oleh Pak Emerson tadi ya, memang kalau kasus itu tertunda tahunnya, itu memang sulit untuk mengungkap bukti-buktinya, itu ya memang lambat. Nah, kasus-kasus yang diungkap dengan waktu yang sudah berlalunya lama itu juga bukan sedikit yang sudah berhasil diangkat oleh KPK. Kita memberikan apresiasi, termasuk IKTP apa itu kan sudah cukup bagus kan. Tidak hanya OTT saja, tapi kasus-kasus yang besar yang harus meneliti dokumen-dokumen yang mudah sekali untuk dihilangkan dalam 1 detik pun, KPK bisa mengungkapkan, kita apresiasi. Tapi satu hal yang perlu menjadikan perhatian kita ini, kesiapan untuk menangani banyak kasus, sementara jajarannya itu keterbatasan SDM, khususnya ya di Direktorat Penyelidikan, Direktorat Penyidikan, dan belum lagi salah satu direkturnya lewat dari setahun kasusnya nggak terungkap itu, Mas Novel itu kasihan juga. Bukan direktur atau penyidik senior. Penyidik senior ya, intinya adalah jumlah dari aparatnya juga harus ditingkatkan ini, sehingga apabila ada kasus yang harus ditangani yang baru, yang menjadikan artinya yang mendapatkan perhatian publik yang demikian luasnya di secara nasional bahkan juga internasional, saya kira ini akan memandang ke kita. Ini saya kira penambahan dari jumlah aparat itu menjadi penting, khususnya di kedeputian penindakan. Kemudian hal yang kedua adalah yang perlu dilakukan oleh KPK itu membangun jaringan hubungan antar instansi tadi. Ya, PPATK, Kepolisian Kejaksaan, dan BPK itu untuk bisa bersama-sama membantu untuk mengungkap kasus ini. Karena kan di dalam suatu katakanlah mekanisme kerjasama antar lembaga penegak hukum itu kan juga ada yang seperti itu, dan juga non penegak hukum itu untuk bisa menyatukan, khususnya untuk sinergi satu sama lain, mendeteksi aliran dana tersebut itu, sehingga bisa memaksimalkan kerja KPK. Dan hal yang lain, jangan sampai merasa ketiban sampur. Kenapa ini kok tidak selesai periode yang sebelumnya? 2014 kok melangkahnya sampai 18. Ya itu makanya kan menimbulkan dugaan politik tadi gitu, politisasi. Tapi itu sudah hal yang biasa. Jadi tidak ketiban sampur. Jadi misalnya kasus yang di periode 1 belum selesai, atau setengah matang, atau bahkan matang tinggal manen, kemudian dieksekusi periode 2, itu hal yang biasa. Atau yang setengah matang kemudian dimatangkan di periode 2, itu hal yang biasa. Karena kasus korupsi ini selama belum habis masa daluarsanya, yakni 15 tahun, ya itu menjadi tanggung jawab dari penegak hukum yang secara estafet akan dilakukan oleh
pimpinan penggantinya. Karena periodenya yang 4 tahun dan tidak bisa, kalau nyalon kembali pasti nggak kepilih. Dan kalau kebetulan buktinya mudah 4 tahun bisa selesai, tapi kalau enggak masih tertunda-tunda. Baik, nanti Mas Emerson akan memberikan tanggapan, tapi kita harus break kembali, kita akan kembali usai jeda pariwara.